Ya Allah, hampir ketiduran. Aku belum baca surat Al-Mulk, ya Allah. Surat Al-Mulk. Astagfirullah, astagfirullah. Izinkan hamba istiqomah membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Panggilan Allah, kematian adalah sudah pasti dari kita semua. Dan sudah pasti pula begitu kita masuk di alam kubur, di dalam tanah, malaikat langsung mendekat dan bertanya kepada kita tentang sholat, tentang siapa Tuhanmu, dan tentang siapa nabimu, dan tentang apa kitabmu. Dan selain itu, kita berada sendiri di dalam kubur yang gelap. Namun kita tidak usah khawatir, karena Allah dan Nabi Muhammad sudah memberi jalan kepada kita sebagai orang muslim dengan membaca surat Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Al-Mulk atau kerajaan ada dalam surat ke-67 dalam Al-Quran. Insya Allah, semoga surat Al-Mulk yang kita baca setiap malam akan menemani kita di alam kubur sebagai cahaya atau sebagai makhluknya Allah yang sangat rupawan yang menemani kita di alam kubur. Semoga kita semua yang masih di dunia istiqomah membaca suratnya Allah, surat Al-Mulk sebelum tidur. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Tumarji'il basara karataini yang qalibilaika basaru hasi'a wa huwa hasir. Walaqad zayyana samaa dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisayatini wa atatna lahum adabasyair.
walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masyir idza ulqu biha sami'u laha sahika wa hiya tafur takadu tamayazu minal ghaib ulama ulqiya fiha faujun sa'alahum qasanatuha alam ya'tikum nadir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min shay'in in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis syair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami di Sendro Atmarin Royan, membaca dan membunyi firman-firman-Nya Allah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Al-Quran, kitab sucinya Allah. Izinkanlah pada hari ini, hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, dini hari, kami akan membunyikan suratnya Allah, yakni surat Al-Mulk atau Kerajaan. Ada dalam surat ke-67 juz 29 dan di dalamnya ada 30 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat pertama terjemahannya, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat kedua, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ayat ketiga dari surat Al-Mulk atau Kerajaan, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Ayat keempat dari surat Al-Mulk atau Kerajaan. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara. Sambung di ayat ke-8 dari surat Al-Mulk atau Kerajaan, surat ke-67. Hampir meledak karena marah, setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang-orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ayat 11 dari surat Al-Mulk atau Kerajaan. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah
bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Ayat 14 dari surat Al-Mulk atau Kerajaan. Apakah pantas Allah menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui. Ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ayat 16. Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang? Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu, namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Dan sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku. Sambung di ayat 19 dari surat Al-Mulk atau Kerajaan, ada dalam surat ke-67. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh Dia Maha melihat segala sesuatu. Ayat 20. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika Dia menahan rezekinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Ayat 22. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Dan mereka berkata, kapan datangnya ancaman itu jika kamu orang yang benar? Sambung di ayat 26 dari surat Al-Mulk atau Kerajaan, ada dalam surat ke-67, kitab sucinya Allah dalam Al-Quran, yang dijaga keasliannya di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tersimpan rapi abadi dalam Lauh Mahfuz. Sambung di ayat 26. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Ayat 27. Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya. Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat pada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari asap yang pedih? Sambung di ayat 29 dari surat Al-Mulk atau Kerajaan. Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih, kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.
ayat 30. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Demikian ayat 30 sebagai ayat penutup dari surat Al-Mulk atau Kerajaan. Izinkan kami dari Desain Ro'at Marin Royan, pembaca dan pembunyi firman-firmannya Allah dalam Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, untuk mengulang ayat 30 sebagai ayat terakhir dari surat Al-Mulk atau Kerajaan. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Seperti biasa, kami dari Desain Ro'at Marin Royan, usai membaca suratnya Allah, kami akan memilih salah satu ayat dari dalamnya sebagai ayat maskot, sebagai pengingat kelak kedepannya apa sebenarnya yang terkandung di dalam surat Al-Mulk atau Kerajaan. Izinkan kami mengambil ayat ke-27 sebagai ayat maskot dari dalamnya. Sebenarnya ayat 1 sampai ayat 30 adalah semuanya maskot karena firman-Nya Allah. Namun izinkan kami mengambil salah satu dari dalamnya, yakni di ayat 27 yang bunyinya sebagai berikut. Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya. Izinkan kami mengulang ayat maskot dari surat Al-Mulk atau Kerajaan, yakni ayat 27. Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya. Alhamdulillah, usai sudah pada malam hari ini di tanggal 11 Desember 2020 kami membunyikan terjemahan suratnya Allah, surat ke-67 dalam juz 29 sebanyak 30 ayat. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dengan berzikir, hati dan ruh kita menjadi tenang. Dan dengan berzikir kita berarti sudah masuk ke dalam surga di buminya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Semoga sederetan kalimat ini kelak akan terucap dari hati dan bibir kita saat detik-detik kita akan berpindah dari alam dunia ke alam kubur saat dipanggil oleh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu insya Allah esok hari dengan kami di Desain Ro'at Marin Royan, pembaca dan pembunyi firman-firmannya Allah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di dalam Al-Quran. Tak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih kepada para penerjemah ahli bahasa yang sudah menerjemahkan Al-Quran entah berapa puluh tahun yang lalu. Beliau-beliau menerjemahkan Al-Quran sebanyak 6.666 ayat. Semoga kerja keras beliau kelak akan membawa ke surga di hari yang abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.